Semenjak itu, ayahmu selalu... Diceritakan Sang Empu Mahasyura sedang dirundung cinta, dengan Nila Saroya dan sang istrinya menjadi korban oleh orang-orang yang tidak berdosa, sehingga Sang Empu Mahasyura sudah tidak memperdulikannya lagi. Sang ibunya didatangi oleh seseorang dan menangkapnya. Dia dibawa ke tempat pengadilan pada waktu itu dan ini bukanlah pengadilan yang sekarang, namun pengadilan pada zaman dahulu, ketika zaman kerajaan. Ia dituduh main serong dengan pembantunya yang setia menemaninya di saat ia susah pada waktu itu. Namun, sang istri Empu Mahasyura pun merasa tidak melakukan apa-apa terhadap sang pembantu tersebut. Namun, ia tetap dibawa ke majelis tersebut. Atas nama Raja, Nyai kami tangkap. Apa salah saya? Nyai telah dituduh melakukan perselingkuhan. Bang! Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Nyai bisa menjawab semuanya di hadapan Adiyaksa. Jalan! Ayo! Jangan ikut campur ini. Kamu bisa dituduh melawan raja. Dan hukumannya, kamu akan dibuang ke Pulau Momongan. Dia biung saya. Tuan harus memberitahu Bapak lebih dahulu sebelum membawa biung. Sudah, Galuh. Ayahmu sudah tahu. Biungmu pantas menerima hukuman. Karena dia telah menyiramkan kotoran ke Padepokan Sugaluh. Bohong! Paman telah memfitnah biung. Biung, jangan pergi, Biung. Biar Galuh. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Bawa dia. Jalan. Ayo. Jalan. Ayo. Jalan. Jalan. Bawa lelaki Durjana itu kemari. Kamu Darpa. Kamu telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Hei Dewi, keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiyaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa. Jalan. Jalan. Biung. Biung. Anaknya melaporkan perbuatan ini kepada sang ayahandanya, namun sang ayahandanya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi dia bersama Nila Saroya dan melupakan akan sang istri, karena Nila Saroya yang lebih menjanjikan akan keturunan laki-laki dibanding keturunan perempuan, dan pada akhirnya sang anaknya tersebut pergi ke pengadilan tersebut
ke tempat Adiaksa bersama Sang Suliwa, murid dari Padepokan Sugalu, sekaligus sang kekasih dari anaknya tersebut, sambil menangis terseduh-seduh sambil berlari. Telah berkhianat, menyeleweng. Mestinya Bopo yang menghukum biungmu dan genaknya. Dan menurut undang-undang, Bopo jugalah yang harus menikamkan keris ke jantung Gramia dan juga biungmu. Kenapa tidak Bapak lakukan? Galuh, kamu belum bisa untuk mengerti persoalan orang tua. Memang barangkali ini bukan kesalahan biungmu semata. Apa yang dilakukan oleh biungmu mungkin juga adalah kesalahan Bopo yang selama ini tidak pernah mengunjungi biliknya. Tapi tidak berarti dia boleh mengkhianati hak Bopo sebagai seorang suami. Apa Bopo sudah menyelidiki dan menyaksikan sendiri perselingkuhan Biung? Saya sudah menanyakan langsung Bopo. Biung tidak melakukan apa-apa. Ini semua fitnah dari Paman Darpasyura. Apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang, loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramia. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara Risedayu, supaya biungmu bisa melakukan pembelaan. Kalau memang dia benar. Kasihan anakmu, Kakang. Bagaimana kalau Yunda Sintawati benar-benar dibuang ke Pulau Momongan? Masalahnya memang sudah cukup pelik. Bagaimanapun juga, perselingkuhan itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Dan persoalannya sudah terbuka. Saya bisa mengerti kalau dia marah. Dan barangkali dendam. Pada malam harinya Suliwa dan kekasihnya tersebut, berbincang tentang keadaan sang ibunya yang mana ia pun percaya kepada omongan sang ibundanya, karena itu adalah fitnah yang sangat besar, padahal sang ibundanya tidak pernah melakukan akan hal tersebut yang mana ibundanya itu sangatlah mengetahui akibatnya apabila ia melanggar sumpahnya sebagai seorang istri, dan pada akhirnya, sang Suliwa juga bertekad untuk membebaskan tuduhan tersebut yang menggandrungi tuduhan dari ibunya tersebut. Bahwa Paman Darpasyura diperalat oleh para tumenggung Sedayu untuk mempengaruhi murid-murid Padepokan Sugalu untuk menjadi tukang pukul mereka. Tapi Bopo selalu menolak. Kenapa? Tindakan para tumenggung dan para demang negeri Sedayu sangat kejam kepada rakyat. Dan dengan menyingkirkan Biung, maka Paman Darpasyura akan lebih leluasa untuk mempengaruhi Bopo. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Kalau saya dekat dengan Gramia, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu, bukan? Darpasyura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bang, itu fitnah Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya.
Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, Gusti Adiaksa. Katakan, siapa yang telah memaksamu, Gramya? Di persidangan sang ibundanya dituduh main serong dan ia membela tidak melakukan akan hal tersebut, namun, sang laki-laki mengakui akan hal tersebut, karena ia dipaksa untuk mengaku sebagai seorang perebut istri orang lain, dan pada akhirnya, tidak lama kemudian terjadilah perkelahian dan mereka Suliwa dan kekasihnya itu, dibuang ke Pulau Momongan diasingkan di sana, di tempat yang jauh dan terkenal pulaunya sangat angker dan berbahaya. Karena dipaksa oleh... Prajurit, tangkap kedua itu. Buang ke Pulau Momongan. Tidak! Galuh, lari! Cepat! Tunggu! Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka! Tenang, Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Semakin jelas bahwa Paman Darpasyura berkomplot dengan Tuan Adiaksa mau mencelakakan Biung. Saya juga curiga Nila Saroya juga terlibat dalam hal ini. Ini pasti persekongkolan untuk menghancurkan Padepokan Sugalu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin kembali ke Padepokan. Bopo pasti akan menghukum kita. Barangkali dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman Adiaksa. Karena kita telah dianggap membuat aib bagi perguruan. Jadi? Kita ke Pulau Momongan. Mungkin Biung dibuang ke sana belum tentu bersalah. Karena pengadilan itu hanya pura-pura. Supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal, semuanya omong kosong. Sudah siang kok kamu masih tidur, Lil? Iya. Apa kamu tidak ke sawah? Di tempat lain di kerajaan sang burung belibis masuk ke tempat sang abdi dalam kerajaan, dan ia sangatlah merindukan si putih, agar ia kembali ke pangkuannya dan akhirnya ia mendatangi si abdi dalam kerajaan tersebut, sehingga sang abdi dalam kerajaan itu terkejut dan merasa ia kesenangan karena burungnya telah kembali, dan berbincang tentang sesuatu, serta bertukar pendapat. Sini. Aku kangen sama kamu, Bil. Apa tidak boleh? Ya boleh toh. Aku malah seneng. Tapi aku tadi kaget. Saya kira ada berita apa toh? Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. Ya. Genteng, kamu akan saya ganti emas. Cagak juga saya ganti emas. Betul. Ini cagaknya didorong lagi. Aduh, cagaknya. Aduh, nanti kalau ambrol loh. Kerja kok pada males-males. Hei, ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus loh. Nggak pernah
lihat orang ya? Kok sama aku kok gumun loh? Aku bukan orang apa? Gumun loh. Sama orang kaya kok gumun. Oh ya, jangan galak-galak toh, Popo. Adipati bukan, Demang bukan. Kok yo galak kayak gitu? Aduh, ini lagi. Semua sudah pada kerja loh. Kok baru bangun kamu, Bil? Hah? Loh? Waduh, si Putih. Si Putih kok di sini lagi ya? Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan. Baru ketemu ya, Tia. Tapi mau kemana? Bil, sini toh. Tak beritahu. Ini. Iya, tapi jangan pergi. Iya, tapi jangan digeret toh, Po. Habis kamu mau pergi kok tidak boleh keluar rumah. Hah? Ini berbahaya. Tidak perlu kamu memamerkan si Putih di tempat umum. Karena semua orang itu sudah pada tahu bahwa si Putih itu burung kesayangan Gusti Dewi. Iya, tapi Omongan bapakmu itu benar, Bil. Lebih baik kamu di rumah saja. begitu ya. Iya. Ya wis lah. Bayangan itu seperti melekat dalam pikiranku, Mbok. Aku benci, tapi... Maaf, Gusti, bayangan siapa? Si Putih. Dalam Kaputren, sang putri raja berjalan-jalan dengan para dayang yang mana ia merindukan si Putih, yang ia usir tempo hari, karena ia mengira sang burung adalah jelmaan genderowo atau semacamnya dan ia dinasehati oleh dayang-dayang istana yang menemaninya, dan ia pun berbincang-bincang tentang sesuatu dengan dayang-dayangnya tersebut. Tapi sepertinya saya tidak bisa lagi berpisah dengan dia, Mbok. Mbok ditangkap lagi saja, Gusti. Kalau kamu memang mencintainya, kenapa kamu tidak nyusul saja ke kamar Gusti Putri? Kamu mau saya dipotong dan dibikin bekakak? Iya. Makanya kamu juga macam-macam sih. Belibis itu kan bangsa burung. Kok ya naksir manusia? Putri raja lagi. Ndak patut toh. Jadi orang itu. Lali aku. Jadi burung itu. Mbok ya tahu diri. Atau kamu sudah pengen kawin. Ngomong. Ngono kok ya izin. Kalau kamu sudah pengen kawin, besok tak cariin di pasar. Di sana itu banyak belibis betina yang cantik-cantik dan bersih. Oh, ngawur kamu. Saya maunya sama Putri Sekarwangi. Dia itu satu-satunya wanita yang paling cantik dan baik hati, Bil. Oh. Tubuhnya sesuai dengan namanya. Wangi.
Putih, kaukah itu? Benar, Gusti. Apakah Gusti masih marah kepada hamba? Pada malam harinya Sang Prabu Anglingdarma masih menjadi seekor burung ke tempat Sang Putri Raja, dan ia meminta akan melepaskan akan jambulnya karena ia telah dikutuk oleh para siluman, dan pada akhirnya Sang Putri Raja pun menuruti akan permintaan si putih tersebut, sehingga ia menjadi sosok aslinya, dan Sang Prabu menjelaskan apa yang telah terjadi kepada dirinya, karena Sang Prabu pun akhirnya memperkenalkan dirinya kepada Sang Putri dan Sang Putri pun merasa tidak enakan dengan Sang Prabu dan terjadilah benih-benih cinta dalam hati mereka berdua. Pada akhirnya, Sang Prabu memeluknya dengan erat. Siapa sebenarnya, Tuan? Hamba Anglingdarma, Gusti Dewi. Anglingdarma, Sang Prabu Malwapati? Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak, Gusti Dewi. Gusti Dewi, hamba... Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti. Karena Padukalah yang patut hamba gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil Gusti? Lebih baik sementara waktu saya akan tetap berwujud belibis dengan jambul. Dewi telah mengetahui siapa saya. Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuan akan mempermainkan hamba lagi? Pada saatnya saya akan kembali kemari, Dinda Dewi. Setelah tugas pengembaraan saya selesai.